مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak sekalian yang saya ingin banggakan, muncul pertanyaan, Ustaz, mengapa kita harus beribadah dan karena siapa kita beribadah dan untuk siapa kita beribadah? Maka jawabannya yang pertama, mengapa kita harus beribadah? Karena kita manusia. Manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk melaksanakan ibadah semasa kita hidup di dunia ini. Lihat di sekeliling kita ada sungai, ada gunung, ada batu-batuan, dan tentu di dalam hutan terdapat banyak binatang. Mereka semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitalah manusia, karena manusianya lah kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi semata-mata kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdikan diri kita beribadah semasa kita hidup di dunia. Lalu kemudian, karena siapa kita beribadah? Maka jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita buktikan bahwa semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, di saat kita melafazkan niat, maka di akhir niat kita selalu menyatakan lillahi ta'ala. Artinya semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk siapa kita beribadah? Jawabannya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk siapapun yang ada di dunia ini. Allah menegaskan dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau itu baik, akan kembali baik untuk kita. Kalau itu jahat, akan kembali buruk untuk kita. Maka sekiranya kita pun tidak beribadah kepada Allah, itu tidak sedikit mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita beribadah kepada Allah, itu tidak ada untungnya bagi Allah, tapi untungnya bagi kita manusia. Ibadah adalah teman sejati kita. Ibadah adalah hal yang diperlihatkan nanti ketika kita berada di yaumil akhir. Allah menegaskan dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang akan mematikan kamu dan juga akan menghidupkan kamu. Artinya sekarang kita hidup, nanti kita akan mati, lalu kemudian kita dihidupkan kembali oleh Allah. Untuk apa kita nanti kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memperlihatkan siapa di antara kita amal ibadahnya yang lebih baik. Artinya ibadah yang kita lakukan inilah teman sejati kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, amal ibadah teman sejati kita. Biasa kita selesai menyolatkan jenazah, dan jenazah akan kita hantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Lihat, ada 3 hal yang akan mengiringi jenazah. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah amal ibadah.
sampailah jenazah di tanah wakaf, dimasukkan jenazah ke dalam kubur, lalu kemudian ditanam jenazah. Adakah keluargamu tinggal bersama dengan jenazah di kuburan? Adakah harta yang dibawa ketika mengantar jenazah tinggal di kuburan? Maka yang namanya keluarga, harta itu akan kembali ke rumah semula. Tapi hanya satu yang setia menemani kita, itulah amal ibadah yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Maka jelas dan tegaslah bahwa untuk siapa kita beribadah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kesabaran kepada kita sehingga kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dan akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang husnul khatimah, dan dibangkitkan Allah kita dalam kubur dalam keadaan salim dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.